Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil wadud, sahibil karami wal jud. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, fi kulli zamanin mawjud wa fi kulli makanin ma'bud. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh likafatin nas humrin wa bidin rasul. Wa usalli wa sallim ala iksiri sirril wujud ma bihuku qasirun walau adda bibadrin majhud wa wasifuhu aizun an hasbi ma hawabihi min khisalin min kitaril qabl wal jud. Al-qawm isyarahu al-maqsud Sayyidina Maulana Muhammadin sahibil qadr mahmud wa ala alihi wa ashabihi ruka'is sujud wa tabi'in wa tabi'ihim wal mujahidin al-mufina bil uhud salatan wa salaman da'imain mutalazimain min yawmina hadha ila yawmin mashhur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya meneruskan tahniah di munasabah Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, seyogianya kita membaca surat Al-Fatihah. Kita kirimkan Fatihah itu kepada yang mewakafkan tanah ini, kepada orang-orang yang berjasa, yang berdirinya mushola minggu ini dari sebelah timur, mulai dari Bapak Haji Hanan, Bapak Banjir, Haji Mas Haji, terus Bapak Haji Mahmud, Pak Wali pun, Pak Haji Kojo, Pak Haji Imam Sukojo, tidak lupa juga Pak Afandi juga berkecimpung sini, Pak Afandi, dulu dengan Pak Haji Husni. Banyak orang-orang yang berjasa di tempat ini. Alhamdulillah sekarang masih banyak yang meneruskan dari perjuangan beliau. Ini ada Haji Faruk, ada Pak Jumali, ada Pak Yuslikan. Banyak sekali para hadirin sekalian yang berkecimpung mengelola ini sampai berdiri seperti ini. Kita bersyukur kepada Allah. Mari kita tartibul Fatihah. Annallahu yataqabbal du'ana wa yaj'alul bidana wa anna malakana hadhihi Fatihah lil marhumin. Allah yarhamu wa yaghfir lahum warhamhum wa'afihim warhamhum wa akrim mujadahum musibahum wa ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah wa taj'al quburahum rawdatan min riyadil jannah. Al-Fatihah. Hadirin para kiai, para sesepuh, para pimpinan, para anggota warga Jalan Jawa, Jalan Pinju, anggota pengajian dan lain sebagainya, kami sampaikan utamakan kepada Bapak Purnam, Bapak Haji Abdul Hamid. Di sini ada Bapak Suadi, Pak Hadi, saya katakan Pak Suadi, mudah-mudahan dapat barokahnya. Kayak Bapak Partai Suadi, saya lupa Pak Hadi itu Pak Suadi. Ada Pak Ulu, ini ada Supri, dan lain sebagainya. Kita bersyukur kepada Allah. Betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang ayah mungkin yang mendapatkan bisa merasa nikmat kalau dia itu punya anak. Tapi orang sakit dia merasa mendapat nikmat kalau dia sehat walafiat. Kalau dia orang fakir dia mendapat nikmat kalau dia dapat uang dia baru merasa. Tapi lebih dari itu para hadirin sekalian, tidak ada nikmat yang melebihi dari diutusnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Sehingga banyak hadis-hadis suci mengatakan laula kama khalaqtul asla. Andai kata bukan karena kamu Muhammad, aku tidak menciptakan alam.
Sehingga Sayyidina Ali juga mengatakan, laula Muhammad bin Abdullah lakunna fil hariyah. Andai kata tidak ada Muhammad bin Abdullah, saya aku ada di neraka mati. Laula kalam tukhrajid dunya minal adabi. Al-Imam Busiri juga mengatakan seperti itu. Mengapa? Karena Nabi Muhammad SAW datang dengan 3 misi beliau. 1 misi akhlak, misi toleransi, misi seorang guru. Ada 3 hadis berurutan pada hadis. Innama bu'ithu liutami makarim. Aku diutus hanya untuk menebarkan akhlak. Tapi suatu saat Nabi mengatakan innama bi'ustu mu'allimah. Aku diutus untuk menjadi guru. Ngajar tentang ngajar cewek, belajar namanya harus kita di posisi itu. Innama bi'ustu bisamhiyatil hanikatis samha. Aku diperintahkan untuk bertoleransi. Itu sabda Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita punya Nabi seperti Nabi Muhammad. Betapa besar pengorbanan beliau demi kita. Betapa besar atau berapa susah payahnya beliau demi kita. Dan itulah kasih sayang Nabi Muhammad kepada kita sekalian. Dengan akhlaknya, sehingga Allah SWT mengatakan kepada Nabi Muhammad, memuji, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau Muhammad sungguh di atas akhlak-akhlak yang ada, dan akhlakmu akhlak yang maha agung. Itu pujian Allah kepada Nabi Muhammad. Dan kalau kita baca ibadah, maulid tiba, membaca serat ala anta syamsun, anta badrun, anta nur, apa artinya? Itu belum ada artinya dibandingkan pujian Allah SWT. Kalau Allah yang memuji itu sudah habis. Memang ada orang menyalahkan kita memuji Nabi Muhammad itu berlebihan. Kurang kita memuji Muhammad itu kurang. Mengingat kebesaran dan dia membawa satu misi beliau itu misi yang membuat kita ringan di dunia. Karena tugas seorang nabi bukan mengutus hanya sekedar sholat. Nabi itu diutus arsalahullah ta'ala litakmili ma'ashihim di dunya wal akhirah. Ada mengatakan fi ma'ashihim wa ma'ashihim ma yanfa'un nasa fi ma'ashihim wa ma'ashihim. Nabi itu diperintahkan untuk menyempurnakan kehidupan kita baik di dunia dan Nabi Muhammad amat berat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad menerima estafet dari 2 jabatan. Nabi menerima estafet dari 2 jabatan. Dari jabatan Nabi dan dari jabatan Rasul. Estafetnya sudah dari Muhammad. Berapa jumlah Rasul? Pernah saya katakan di takbiran di Pak Haji, saya jumlah Rasul itu 313 diembankan tugasnya diserahkan kepada Nabi. Berapa jumlahnya Nabi? Jumlahnya Nabi 134.000. Jadi lebih banyak dari jumlahnya penduduk baru. Itu tugasnya ditugaskan kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi mengikut dan dibikin oleh Nabi Muhammad SAW. Estafet itu. Jadi para hadis sekalian, tugas Nabi Muhammad tidak hanya sekedar untuk menciptakan hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk berselawat itu agar jalinan hubungan kita itu ada. Sehingga Allah memerintahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi. Jadi faman lam yusalli 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam faqad akhta'at tariq. Kalau dia sudah tidak mau membaca sholawat, dia berarti sudah salah jalan. Tetapi para hadirin sekalian, Nabi Muhammad itu tetap Nabi Muhammad sebagai manusia, bukan lalu Nabi lalu menjadi seperti malaikat, tidak. Nabi Muhammad ya tetap sebagai manusia. Innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid.
Tetapi ulama tidak berani mengatakan manusia biasa. Ada manusia yang luar biasa, bukan manusia biasa, tapi manusia yang luar biasa. Kalau kita ingin tahu seperti apa ya si Nabi Muhammad itu, fisiknya seperti apa? Fisiknya Nabi, badannya. Nabi itu umur 62 tahun berjalan kaki sejauh 778 km. Jalan kaki sejauh perantau 778 km. Perjalanan 20 hari dari Madinah ke Tabuk. Perjalanan 20 hari. Pulang perginya 40. Lo istirahatnya perangnya berapa hari? Bagaimana fisiknya Nabi Muhammad? Dan itu bukan naik bis, naik Wali Songo. Wali Songo itu naik bisnya ber-AC. Ini bertempat AC, ini Pak Wajib. Bertempat pakai AC ini, pakai AC. Kalau Makkah Madinah 500 orang, 470. Mereka itu naik unta jalan itu 700. Habis rombongan, apakah ada rombongan bis ke Wali Songo sampai 20 bis? Tidak ada. 30 bis ada, tapi 10 lagi. Nabi Muhammad itu rombongannya 30.000 tentara, dan dia memimpin sendiri 30.000 tentara. Sehingga itu kan 30.000 ya. Bagaimana memberi makan istrinya orang yang tinggalkan selama 2 bulan dan diberi makan apa? Bagaimana cara akomodasinya itu? Persiapannya perang dan sebagainya. Satu saat kita melihat Nabi Muhammad seperti kiai itu tidur itu. Nabi Muhammad kira-kira betul kiai tadi kan gitu, nggak langsing. Kadang-kadang Nabi Muhammad Nabi yang langsing gitu. Sebenarnya seperti itu. Jalan kakinya seperti itu dari kekuatan fisiknya kita sudah heran. Pak Ehami waktu Mekah Madinah dia Al-Sa'fi bagaimana rasanya Nabi Muhammad Mekah Madinah? Berapa jam? Lihat perjalanan bis 8 jam bis AC namanya itu. Setelah kita haji itu terus ini nggak nanti umroh nanti umroh ya nomor rasanya melihat di sana kita menangis rasanya melihat Nabi Muhammad SAW yang kita selawati. Itu kalau kita melihat kekuatan fisiknya, ibadahnya berbunyi itu. Selanjutnya itu 11 rakaat ya subuh bersudah. Berarti Nabi ini telok ibadahnya seperti kiai tempuran, nggak berkurangnya kayak Kristen, belok gagai. Jadi sulit kita lihat lagi mana. Dari itu akan asanan nas dikhalukan. Itu kita. Lalu melihat fisiknya Nabi itu selamanya tidak pernah mimpi keturunan, tidak pernah. Kami sekalian berdoa mutlak qanaah. Tidak pernah Nabi mimpi kayak bulan yang balik mimpi ketemu silsilahnya tidak pernah. Wa mata apa? Dan Nabi tidak pernah nangok menguap. Yang sering nguap itu kakean mana? Tak tahu. Min berdawa dalam tahduk. Kalau kita hewan itu aman. Kucing, wedus, sapi, unta kan tiba itu. Watakal mudu ya beki. Terus wadadallal bain yadaika wastajab ya nabi innaka tabril wa ma waqa'at dubabatun aslan. Badannya Nabi tidak pernah dicuri laler, badannya itu laler nempel. Kata konon laler itu tak mandi. Aku siaran alam. Nabi tidak pernah laler nempel. Itulah kehebatan fisik Nabi.
di khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatat wala yuradilluhu wala yuradilluhu fi syamsi dzulfatami. Betul-betul ayang-ayangan namanya. Ayang-ayangan depan dan belakang. Wa qalbuhu lam yanam, mata tak pernah tidur, hatinya tak pernah tidur, mata ngantuk, hati tak pernah. Wala yura athar wali minhu fi alani. Ayat intinya tak pernah ada yang tahu, karena tak mampu. Tidak mampu. Itu visi jangan. Kata Paul alaka qoman idza jalas. Nah duduk baunya di atasnya orang, padahal Nabi ada bau tinggi, baunya itu di atasnya orang. Indah wilayah disip dia ada kemudahannya. Yang orang akan butuh kita, semua orang Islam harus kita dan wajib kita. Tapi ada orang yang tidak kita, tapi uang di uang kita, tapi awal dia tidak kita. Dia Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memang itu mentung lenteng sudah asli mentung. Yang kalau kali sampai yang tidak kita ke ketutupan. Filmnya gak ketok itu saja. Jadi kalau hal sifat-sifat Nabi selalu itulah hadis sekelumit sedikit itu bagaimana perkembangan Nabi dan bagaimana dan Nabi ini seperti manusia bisa sakit jawatul makrokin bersyariat tidak berarti tidak hadirin sekalian Pak Purnam dan apa sih faedahnya sholawat? Habib Abdurrahman bin Faqih mengatakan in syi'tumu ya habibina falaha wa hidayatan wa salamatan wa najaha. Wahai yang hadir, in syi'tumu ya hadirina, kalau kamu ingin falah, hayya alal falah, marilah kita menuju kepada kemenangan. Wahidayatan, kalau ingin dapat hidayah, selamatan, ingin selamat perjalanan mana? Solawat, ingin hidayah, solawat, ingin selamat, solawat, ingin menang, selamat, solawat, wanajah, ingin keberuntungan, solawat. Insyitumu ya hadirina falaha wahidayatan wa salamatan wa najah. Sallu ala man nuruhu qadlaha fil khafiqaini wa qatmal ashbah. Cahaya Nabi memancar seluruh negara. Jadi awal nurnya Nabi Muhammad, jadi semuanya ini hasil pancaran dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah diantaranya faedahnya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah salawat perhatian sekalian. Salawat itu saya menulis di sini sekitar saya tulis hanya 11. Sebetulnya sangat banyak sebenarnya. Kalau kita bersolawat kepada Nabi, paling tidak Allah SWT bersolawat kepada kita. Kalau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah bersolawat kepada kita. Bagaimana solawatnya Allah kepada kita? Artinya kita akan menjadi makhluk Allah yang sangat dipuji oleh Allah SWT. Itu salawatnya Allah. Kalau salawatnya malaikat, kalau kita baca salawat, malaikat akan bersalawat. Tapi yang bersalawat kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allah bersalawat kita kepada kita. Artinya kita akan mendapatkan pujian dari Allah. Malaikat akan istighfar dan Nabi Muhammad akan juga berselawat kepada kita. Hadirin sekalian, selawat terlalu banyak. Selawat yang asli dari Nabi Muhammad SAW hanya 7 macam. Selawat yang asli dari Muhammad hanya 7. Yang kita pakai tadi tidak ada yang asli, tidak ada yang asli. Ada yang pakai Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sholli ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Salah satu model Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholli ala Ibrahim wa ali Ibrahim
fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa barik ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyatihi. Macam-macam saya tulis, saya himpun, ada 7 macam. Lalu ada kelompok ulama yang tidak suka sholawat yang tidak memberi kepada Nabi. Jadi jika sholawat yang tidak mau, harus yang memberi dari Nabi. Sampai ngomong Sayyidina tidak mau. Ada yang aku nak tahu sih ada, bukan ada. HP ori atau ori ini. Nyari ori. Kalau casing kalau anu. Ada yang tidak. Jadi ulama beda. Ada ulama itu yang butuh ori, ada yang ada aksesorisnya. Sholawat yang kita pakai, sholawat aksesoris dipakai. Tambah sayyidina wa ala alihi wa sahbihi, itu adalah hasilnya kita. Jadi yang ibadah itu yang asli, yang kalimatnya dari Nabi. Pendapat Nabi dengan Syafi'i enggak, walaupun enggak asli Pak Wan, sholawat yang penting ada sholli. Baik, pokok ada sholawatnya. Jadi yang ibadah itu sholawatnya, bukan redaksinya. Kalau sholawat, kalau Fatihah kan enggak akan harus redaksinya sesuai dengan itu. Tapi kalau sholawat ada yang enggak, yang penting ada sholawatnya walaupun bentuknya seperti apa. Pokok selamatan yang mulutan itu bentuknya seperti apa, ajaib serta yang penting itulah hadis kalian. Dari itu yang kita baca sholatullah salamu oleh selain sholawat dorong bikin Mustafa berlimatum sholawat sholatullah imanahat kawat sholawat ya Nabi salaman sholawat, semua itu sholawat. Itu pendapat yang kedua. Ini pendapat yang banyak diterima oleh warga kita. Dari itu pada diri saya cuma warga untuk kami tulis ada 11 di sini. Ini tulisan sebagai sambung pulang, dibaca di rumah. Kalau saya baca sini tidak selesai nanti. Itulah sedikit saya menulis ya, timbul. Baca itu. Hadirin sekalian, man shalla alaihi wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ada di sana. Ada lagi hadis yang mengatakan man shalla alaihi sholatan, barang siapa bersalawat kepadaku, lam tazalil malaikatu, tidak hentinya malaikat tusalli alaihi, dan akhirnya malaikat akan berselawat kepadanya. Dan orang ini mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, dia berselawat. Kalau ingin mendapatkan selawat dari Muhammad SAW, ya berselawat. Cuma yang penting, lebih penting kita menganjurkan selawat kepada Nabi Muhammad. Apa yang harus diperbanyak yaitu pada hari Jumat. Hendaklah kita membaca salawat paling banyak nanti pada hari Jumat. Di dalam hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aksiru alayya min sholati fi kulli yaumi Jumat." Hendaklah sekalian memperbanyak sholawat kepadaku pada setiap hari Jumat. Fa inna sholata ummati tu'radu alayya, sholawat umatku akan diperlihatkan kepadaku fi kulli yaumi Jumat. Faman aktsaru an la yusholatan kana aqrabahu minni manzilatan. Yang paling banyak bersolawat dia akan lebih dekat dulu ke jalan saya.
Kenten-kentennya gambar ini. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Nabi Muhammad akan mengeluh sama ya Pak, sama ya Pak. Tentu itu dari kita dikenal. Kalau kita banyak salawat, kita besok di akhirat waktu dibangkitkan, ditarak di malaikat, disilakan Nabi. Wa yaqulu Rasul alaikum syahid. Ada Nabi di samping kita yang menjaga itu tidak mampu katanya ulama. Sebenarnya timbangan kita itu bukan duit jerok atau ibadah kita kurang. Suruh tiga nanti timbang untuk karena umat Nabi Muhammad itu saking seakan nih. Waktu mau meninggal Nabi tidak pesan apa-apa. Ummati, 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 ummati. Niku Nabi itu menangis. Umatku, umatku. Mata engkau ikhwani. Kapan aku bisa bertemu kalau dulur-dulur? Di sana ada Abu Bakar, ada Sayyidina Ali, ada Talha, ada Zubair. Nungguin. Mata engkau ikhwani. Kapan aku bisa bertemu dengan saudaraku? Dulurku. Sahabat jawab, alasna ikhwanaka ya Rasul. Apakah kita ini bukan saudaramu? Kita ini bangsa satu Arab. Dan kita ini kami ini. Alasna ikhwanaka ya Rasul. Qala antum ashabi, kamu adalah sahabatku. Ikhwani unasul ya'tuna min ba'di. Dulur itu orang yang datang setelahnya aku. Yu'minu nabi, mereka percaya kepadaku. Walam yarawni, mereka tidak pernah melihat aku, tapi mereka percaya kepadaku. Yu'minu nabi tertosil menghadapinya. Dia percaya hanya kepada kertas keterangannya, percaya lalu serakalan muji-muji nabi dari tadi. Mudah-mudahan hujan-hujan tadi kita susah payah fokus ibu muslimat sedaya, ibu muslimat yang ibu cacat bapak-bapak, mudahan dicatat sebagai orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Kira-kira mohon maaf berarti ada salah mungkin sambutan saya berlebihan. Alhamdulillah ada dapat hadir hampir ini mudah-mudahan sehat dan hadir sehat panjang umurnya, kita bisa membuat lagi. Bukan asal dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.